Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat soal esai di Moodle. Terlebih dahulu kita login ke Moodle, kemudian pilih mata pelajaran yang akan kita buat soal. Kemudian aktifkan mode on untuk mengedit aplikasinya dengan cara mengklik icon yang berwarna hijau ini. Kita klik sampai berubah menjadi merah seperti ini. Di sini saya sudah menambahkan materi baru, yaitu counter atau pencaca, ada tujuan pembelajarannya dan ada materinya. Nah, sekarang saya akan menyembunyikan aktivitas saya terlebih dahulu supaya siswa tidak melihat aktivitas yang saya kerjakan. Kita klik kemudian hide topic. Nah, ini sudah ada tulisan tersembunyi dari siswa. Kemudian saya akan membuat soal pilihan ganda dengan cara menambahkan aktivitas. Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik bagian ini. Kemudian kita pilih kuis. Jadi soal esai itu ada di aktivitas kuis. Kita klik, kemudian klik tambah. Sama seperti soal pilihan ganda, kita harus memberi nama soal kita. Ini saya kasih nama latihan soal esai. Kemudian di sini saya kasih instruksinya. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini seperti itu. Kemudian kita tampilkan di bagian deskripsinya, kita tampilkan dengan cara memberi checklist. Kemudian timing ini sama seperti penjelasan di pembuatan soal pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu mau menentukan kapan kuis dimulai dan diakhiri, silakan ini diaktifkan, kemudian tentukan tanggalnya. Saya tidak akan aktifkan, saya hanya akan mengaktifkan time limit. Ini saya kasih checklist, kemudian saya kasih waktu misalnya 120 menit atau 2 jam untuk menjawab soal esai yang akan saya buat. Kemudian nilai, ya ini sama saja seperti soal pilihan ganda. Saya tidak akan tentukan nilai untuk lulus, tapi kalau Bapak Ibu mau tentukan silahkan tulis di sini. Kemudian percobaan menjawab diperbolehkan cukup 1 kali karena ini bentuknya esai. Tapi kalau mau lebih dari 1 kali pun nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Kemudian layout juga sama, every question behavior ini shuffle within questions. Jadi saya pilih tidak, artinya pertanyaan tidak diacak. Nah, itu yang harus kita edit atau kita setting sebelum membuat soal. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Bagian maka akan tampil tulisan seperti ini, latihan soal esai, kemudian ada instruksi, jawablah pertanyaan di bawah ini. Sekarang saya akan mulai membuat soalnya. Kita klik di bagian ini, kemudian di sini ada tulisan edit quiz, kemudian percobaan yang diperbolehkan 1 kali, batas waktu 2 jam. Nah, di sini juga ada edit quiz. Bapak Ibu bisa mengklik bagian ini untuk membuat quiz atau di bagian bawah sini. Kita klik. Nah, kemudian tampilannya jadi seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan add, kita klik add. Kita klik a new question, kemudian kita pilih yang esai. Kemudian kita klik tambah. Ya, ini kita kasih nama karena ada tanda lingkaran merah dengan tanda seru. Kita kasih nama atau ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini adalah petunjuk soal. Nah, terlebih dahulu kita harus sudah persiapkan soalnya Bapak Ibu. Ini misalnya saya kasih soal tentang modulo modulo
karena ini materi tentang counter. N. Nah, pertanyaannya kita buat di sini. Saya lihat dulu ya. Apa yang dimaksud dengan counter modulo N? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian pengaturan awal ini, karena ini esai, saya pilih 100. Umpan balik tidak usah diisi, ID number tidak usah diisi. Kemudian bagian respon option, atau di sini ada respon format. Ini kita pilih yang plain text supaya siswa bisa menuliskan langsung di HP-nya. Kemudian input box size, ini ada berapa baris gitu yang kita izinkan bagi siswa untuk menuliskan jawabannya. Boleh kita tulis atau kita pilih ke yang terakhir ini ya Bapak Ibu, 40 lines ini, biar mungkin mereka ada yang ngetiknya agak banyak. Kemudian ini ada allow attachment, artinya di jawaban mereka itu apakah kita mengharuskan mereka menginsert jawaban lain atau foto dari sumber lain begitu. Kalau tidak ya kita pilih tidak, kalau iya kita pilih, ada pilihan di sini, ada 1, 2, 3 atau tidak terbatas. Nah, saya pilih tidak karena saya tidak membutuhkan jawaban lain atau attachment yang lain. Kemudian graded information boleh Bapak Ibu tulis, misalnya dinyatakan lulus jika mendapat nilai di atas 80. Tapi saya tidak akan tuliskan itu. Sekarang kita simpan perubahan. Nah, pertanyaan pertama sudah muncul ya Bapak Ibu. Sekarang kita tambahkan, kita lihat dulu previewnya di sini. Nah, ini muncul seperti ini, pertanyaan yang saya ketik tadi, dan ini adalah tempat siswa menjawab dan seterusnya. Nah, ini ditandai dari 100 yang saya ketik tadi. Nanti saya akan perlihatkan hasilnya. Begitu. Sekarang kita tambahkan pertanyaan kedua dengan cara mengklik tulisan add ini, new question, kemudian pilih lagi yang esai, klik tambah. Nah, sekarang kita ada di pertanyaan yang kedua. Kita buat petunjuk dari pertanyaan tersebut. Misalnya down counter. Ini pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan down counter? Nah, Bapak Ibu juga harus setting sama seperti pertanyaan pertama. Kalau memang harus sama, kalau tidak ya tidak. Ini juga saya pilih plain text, kemudian ini saya pilih 40 baris, allow attachmentnya tidak, sama seperti tadi. Nah, cukup, kita simpan perubahan. Nah, sekarang sudah ada 2 pertanyaan, kita lihat print previewnya. Ini tadi pertanyaannya, dan ini kotak tempat siswa menjawab. Terus. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan lihat tampilannya atau apa yang terjadi saat siswa menjawab pertanyaan kita. Ini saya buka browser lain. Sekarang saya masuk sebagai siswa. Ya. Mohon bersabar. Nah, ini mapelnya penerapan rangkaian elektronika.
Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu yang tadi tersembunyi. Ini kan aktivitasnya masih kita sembunyikan. Sekarang saya aktifkan supaya siswanya bisa menjawab pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini di sini tadi kita munculkan. Nah, ini sudah terlihat semua. Ini juga. Nah, ini sudah terlihat. Sekarang kita ke siswanya. Nah, ini materi yang selanjutnya ya, yaitu counter pencaca. Di sini ada soal esai yang kita buat tadi. Sekarang posisi saya sebagai murid, saya akan mengerjakan soal. Nah, di sini ada tulisan yang diperbolehkan mengerjakan hanya 1 kali, waktunya 2 jam. Untuk menjawab, kita klik bagian attempt quiz now, kemudian start attempt. Bapak Ibu, untuk soal esai ini Bapak Ibu harus menilainya secara manual atau satu persatu, karena begitulah persyaratannya gitu. Nah, ini apa yang dimaksud dengan counter modulo? Saya jawab, kopas aja. Salah. Nah, ini saya jawab begini. Kemudian dia next page, dia akan jawab pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan down counter. Ya, ini kita copy aja biar cepat ya, seperti itu. Nah, kemudian 2 pertanyaan sudah dijawab, finish attempt. Kemudian apabila ini waktunya kan masih banyak, misalnya siswanya ragu-ragu, boleh edit dengan cara kembali ke soal, return to attempt. Kalau sudah yakin, klik submit all and finish. Submit all and finish. Nah, sekarang siswanya sudah menjawab. Kita akan memberi nilai. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa soal esai ini tidak bisa otomatis langsung siswa melihat nilainya. Kita harus nilai secara satu persatu, karena begitulah persyaratan di latihan soal atau di soal esai ini. Nah, sekarang kita klik di bagian ini untuk melihat atau menilai. Nah, ini ada preview quiz now. Kita klik bagian ini di bagian grades. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini tadi siswanya namanya Artan. Kemudian ini adalah grade, ini adalah yang akan memperlihatkan total nilai dia dari 2 pertanyaan. Nah, ini ada 2 pertanyaan, question 1, question 2. Sini ada tulisan meminta penilaian. Nah, sekarang kita akan nilai soal yang pertama. Kita klik bagian ini. Nah, tampilannya seperti ini jawaban siswa tadi. Nah, di bagian ini ada tulisan buat komentar atau timpa tanda. Inilah tempat kita memberi nilai. Kita klik. Kemudian boleh dikasih komentar, misalnya jawaban kamu sudah tepat, jawaban kamu benar tapi belum tepat. Kemudian kasih nilai di sini. Misalnya ini jawabannya sudah tepat. Jawaban sudah tepat. Nah, kemudian ini saya kasih nilai 100 gitu. Nah, klik simpan. Nah, kalau udah ada tanda seperti tadi, berarti itu sudah benar. Kemudian yang ini juga kita nilai di bagian bawah. Diklik bagian ini. Misalnya jawabannya sudah benar. Yang ini misalnya jawaban sudah tepat.
Ini saya kasih juga nilai 100. Nah, seperti itu, kemudian simpan. Nah, muncul seperti ini berarti sudah bisa. Ini kita close. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini apa sama aja. Nah, ini ya itu tempatnya apa atau rekap dari 2 pertanyaan tadi. Sekarang kita balik ke siswa. Ini tampilan siswa, klik di bagian ini karena dia mau lihat apa statusnya. Klik di latihan soal. Nah, di sini ada tulisan bahwa lulus dengan nilai 100. Berarti nilai dia maksimal dan dinyatakan, terserah Bapak Ibu menyatakan lulus atau enggak. Tadi kan saya di awal tidak menyeting apakah dia lulus atau enggak, tapi yang jelas semua pertanyaannya dijawab dengan benar. Tandanya ini 200. Sementara nilai satu pertanyaan itu 100. Berarti kan dia mendapat nilai yang maksimal. Your final grade for this quiz is 100 from 100. Nah, seperti itu. Ini jelas bahwa dia menjawab pertanyaan dengan benar. Artinya yang menentukan berapa nilai siswa itu adalah kita sendiri atau guru yang mengajar. Baik, demikian Bapak Ibu cara membuat soal esai. Semoga bermanfaat.